Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 19 Agustus, Santo Yohanes Eudes, pengaku iman. Pada awal abad ke-17 berkembanglah di Prancis sebuah gerakan pembaharuan hidup rohani yang berpusat pada kitab suci. Gerakan mistik yang didirikan oleh Kardinal de Broglie ini lazim disebut oratorium sesuai dengan nama tempat kelahirannya, yaitu oratorium di Paris. Anggota-anggota ini berusaha menghayati persatuannya dengan Tuhan melalui bacaan dan renungan kitab suci serta kegiatan pewartaan sabda. Oratorium menghasilkan banyak biarawan dan imam yang saleh. Seorang dari antara mereka itu adalah Yohanes Eudes. Yohanes lahir di Ries, dekat Argenta, Perancis pada tahun 1601. Semenjak usia remaja, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kesalehan hidup yang tinggi dan ketaatan pada kehendak Allah. Pada umur 14 tahun, ia sudah berjanji hidup murni bagi Tuhan. Di sekolah, yaitu sebuah kolose Yesuit di Caen, ia dikenal sebagai siswa yang cerdas, cekatan dan saleh. Pendidikan Yesuit yang diterimanya berhasil menanamkan dalam dirinya panggilan hidup sebagai imam. Pada tahun 1625, Yohanes ditabiskan menjadi imam. Ia lalu menggabungkan diri dengan imam-imam lain di dalam gerakan mistik oratorium di Paris. Di sana ia menjadi pencinta kitab suci dan kegiatan pewartaan sabda. Khotbah-khotbahnya serta retret yang diberikannya senantiasa menyenangkan umat. Pengajarannya diteguhkan Tuhan dengan banyak mukjizat sehingga umat benar-benar yakin akan kebenaran kata-katanya. Setelah 10 tahun giat sebagai anggota gerakan mistik oratorium, Yohanes memisahkan diri dan mengabdikan dirinya pada usaha pendidikan imam. Ia mendirikan seminari-seminari di Coutances, Lisieux, Rouen, Évreux dan Rennes. Bagi pemudi-pemudi ia mendirikan Serikat Suster, Santa Perawan Maria dari Caritas. Cabang yang terkenal dari tarekat ini adalah tarekat Suster-Suster Gembala Baik, yang juga bekerja di Jatinegara, Jakarta. Di tengah kesibukannya, Yohanes yang saleh ini tetap memperhatikan kehidupan rohaninya sendiri dengan berdoa, bermati raga dan berpuasa. Jasanya yang terbesar adalah kegiatannya menyebarkan kebaktian kepada hati kudus dan hati suci Maria. Ia dikenal sebagai pemrakarsa dan promotor kebaktian itu. Buku-buku yang ditulisnya mengenai kedua kebaktian itu, antara lain, Devosi kepada Hati Kudus Yesus, diterbitkan lama sebelum peristiwa penampakan Yesus kepada Suster Margareta Alacoque. Memang dalam gereja, Yohanes Eudes tidak dipandang sebagai penganjur devosi kepada hati kudus Yesus. Namun kegiatan-kegiatannya untuk memajukan devosi itu sangat besar. Yohanes Eudes meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus tahun 1680. Penyerahannya seluruh dunia kepada hati tak bernoda Maria oleh Paus Pius ke-12 merupakan penghormatan besar gereja kepada Santo Yohanes Eudes. Ia dinyatakan Santo pada tahun 1925 oleh Paus Pius ke-11 tahun 1922 sampai tahun 1939. Santo Yohanes Eudes, doakanlah kami. Kak Carla Channel.